Wa min haitsu kharajta, dan dari tempat mana saja engkau keluar, fawalli, maka hadapkanlah wajhaka, badanmu, syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Wa innahu, dan sesungguhnya menghadap masjidil haram, lal haqqu, itu pasti benar, betul-betul kebenaran, min rabbika, dari Tuhanmu. Wa mallahu, dan tidaklah Allah bighafilin, lalai, amma ta'maluna, dari apa-apa ta'maluna yang kamu sekalian kerjakan. Wa min haitsu kharajta, dan dari manapun engkau keluar. Al-khitab di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas juga untuk umat beliau. Fawalli, maka hadapkanlah wajhaka, wajahmu, tapi yang dimaksud di sini badanmu, syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Wa innahu, dan sesungguhnya itu apa? Menghadap masjidil haram, lal haqqu, benar-benar ketentuan, betul-betul kebenaran, min rabbika, dari Tuhanmu. Wa mallahu, dan tidaklah Allah bighafilin, lalai, amma ta'maluna, dari apa-apa yang kalian amalkan. Pembahasan tentang ini sudah lalu ya. Itu ayat 149. 150 masih wa min haitsu kharajta. Wa min haitsu kharajta, dan dari manapun kharajta, kamu keluar, fawalli, maka hadapkanlah wajhaka, badanmu, syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu, dan di mana saja kamu sekalian berada, maka hadapkanlah oleh kamu sekalian wujuhakum, badan-badan kalian, syatrahu, ke arah masjidil haram. Lialla yakuna, agar tidak ada, linnasi, bagi orang-orang, alaikum hujjatun, kepada kamu sekalian, hujjatun, hujjah, dalil, maksudnya biar gak bisa debat lagi, tidak bisa lagi beralasan, tidak bisa lagi berdebat. Illa alladzina, kecuali orang-orang zalamu, orang-orang zalim. Az-zulmu wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tapi yang dimaksud di sini al-Yahud dan Nasara. Minhum, dari mereka orang-orang, fala takhshawhum, maka janganlah kamu sekalian takut kepada mereka, wakhshawni, dan takutlah kepadaku. Masya Allah, ini berat ini ya. Fala takhshawhum wakhshawni. Kita sudah terbiasa khawful khalqi, bukan khawfullah. Jadi sudah imtazaja bilahmina wadamina, khawful khalqi itu. Khawful khalqi itu macam-macam. Kalau yang dimaksud di sini dalam urusan kiblat, tapi lebih jauh lagi ajaran tentang wajib khawfullah, haram khawful khalqi itu umum, apa saja. Khawful fagri masuk khawful khalqi, fagr masuk ciptaan. Khawful nas, khawful pejabat, khawful perampok, khawful maling, khawful marad, takut penyakit. Khawful khalqi itu kalau
tasawuf dan di ilmu tauhid panjang urusannya itu. Pengobatannya untuk pindah dari kebiasaan takut makhluk menuju ke khaufullah juga pengobatannya panjang. Yang terang-terangan sudah sampai ke situ itu saya baca di kitab itu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, jelas, dan semua aulia pasti berada di magam itu. Sampai beliau mengatakan meskipun ada jin di dekatnya, meskipun ada kala jengking merambat di badannya, atau ada ular, ada apa saja itu, Imam Sya'rani itu mengusir si kala jengking, ular dan lain-lain dari badannya itu semata-mata imtithalan li amri syar'i. Karena agama memerintahkan kalau ada bahaya kita disuruh menyingkirkan bahaya tersebut. Tapi khauf tidak ada. Alasannya kata Imam Sya'rani, sebab si ular tidak akan mematuk, si kala jengking tidak akan menggigit, tidak akan mematuk, tidak akan menggigit dengan bisanya itu. Macan, harimau tidak akan menerkam kecuali biilhamin minallah. Mereka diilhami Allah Ta'ala untuk menyerang, untuk menggigit, untuk mematuk. Nah, pemahaman ini di hatinya Imam Sya'rani itu nilainya 100% kuat. Jadi melihat kala jengking itu ingatnya Allah. Ini tidak akan menyerang saya illa bilhamin minallah. Soalnya Allah Ta'ala memberikan pemahaman di si binatang untuk menyerang. Masya Allah ulia itu sampai ke situ-situ. Oh, Allahumma ja'alna wa iyyakum wal ahbab minhum. Jadi khaufullah itu kalau mereka imtazaja ma'anaha bilahmihi wa damih, darah dan daging berisi khaufullah. Khauful khalqi untuk mereka nilainya 0. Untuk kita kebalikannya. Khauful khalqi 100, khaufullah masih pikir-pikir. Masih dalam tahap belajar. Bagi yang mau belajar, bagi yang tidak belajar ya 0. Padahal itu perintah. Takutlah kalian kepadaku, khafuni. Amr minallah ya. Khauful khalqi diharamkan. InsyaAllah kapan-kapan kalau sampai babnya dibahas yang gamblang tentang pengobatan supaya pindah dari khauful makhluk menuju kepada khaufullah. Fala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Waliutimma, dan supaya aku Allah menyempurnakan nikmatku alaikum kepada kamu sekalian, wa la'allakum, dan semoga kamu sekalian tahtadun. Sudah pernah dibahas ya. La'alla kapan diartikan pasti, kapan diartikan semoga, pembahasannya seperti apa sudah lalu. Tahtadun, kamu sekalian mendapatkan petunjuk. فَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Al-Muallimu hakikatan Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fas-sahabatu wat-tabi'una wat-tabi'ut tabi'ina wal ulama'u ba'dahum nuwabun anhu sallallahu alaihi wasallam. Al-Muallimu hakikatan ya cuma Nabi. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama ila akhir zaman. Yang sahih ulama hanya nuwab, wakil, khulafa, pengganti saja. Karena itu tidak mungkin alias mustahil ada salah satu pengganti Nabi Muhammad yakhtari, dia ciptakan satu ajaran. Gak ada itu. Tidak ada. Ajaran itu ya dari Allah wa Rasuluh. Kalau membuka pemahaman kita untuk paham,
menemukan yang dimaksud oleh Nabi itu ini loh. Nah, itu bisa. Itu namanya ijtihad. Qiyas, ijtihad. Tapi menciptakan ajaran tidak ada. Karena itu saya ingat Al-Allamah Syekh Maimun Zubair Sarang itu selalu mewanti-wanti kalau beliau mengajar itu. Kita itu jangan niat ikut Imam Syafi'i, niat ikut Rasulullah SAW. Jadi umpama kita sholat, jangan saya sholat mengikuti Imam Syafi'i. Ya meskipun yang tata cara kita sholat itu pakai madzhab Syafi'i, pakai madzhab Syafi'i. Tapi wal imamu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kita sholat ikut Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya'i qabli. Begitu juga wudu, niat ikut Nabi. Imam Syafi'i itu hanya membuka kita supaya paham yang diperintah Allah wa Rasulullah itu ini gitu. Ini orang sering salah paham ini. Kita baca Ihya. Nah, yang membuka pemahaman Ihya kita itu Imam Ghazali membuka apa? Ini loh, Allah itu memerintahkan tidak sholat saja. Ujub itu haram, riya itu haram, sum'ah itu haram, pengobatannya seperti ini. Imtithalul amr tetap lillah wal muallim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mubayyin saja, menjelaskan saja yang dimaksud Nabi itu ini. Itu Imam Ghazalinya di situ. Kita baca wirid. Nusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengajarkan kita? An-Nabi. Yang mengajarkan kita untuk salawat ya Rasulullah. Ulama dan aulia itu hanya membuka jalan saja. Ini loh caranya salawat kepada Nabi. Manil ladzi amarna bis salati ala Muhammad? Ya Nabi Muhammad sendiri. Bi amrillah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Zikir ya begitu, istighfar ya begitu. Jangan sampai kiblat kita di dalam imtithal itu Imam Syafi'i fil fiqh, Imam Ghazali fit tasawuf, tariqah di dalam wirid. Jangan bukan kiblat kita bukan itu. Kiblat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah wa Rasuluh. Al-Muallim An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu menjelaskan, membuka pemahaman, membuka jalan. Apa kita kena hukuk? Kena. Kita kena hukuk tilmid, kewajiban sebagai murid, kewajiban berterima kasih, kena kalau itu. Tapi istiqbalu qiblatil qulub ke Nabi Muhammad, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak beda begini. Kita akan menuju ke satu maharaja di satu istana, harus melewati taruhlah 100 pintu. Satu pembantu mengantar kita melewati pintu pertama, pembantu kedua melewati pintu kedua, pembantu ketiga melewati pintu ketiga. Ini hati-hati ya, di sini nanti belok kiri, lurus kanan ketemu pintu lagi. Nanti hati-hati yang di situ licin, yang di sini terlalu keras, yang di sini mengandung duri. Ini ulama ini semua. Ada ulama wal auliya wal wusata, para perantara kita untuk menuju maharaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pemusatan pikiran ketika kita berjalan menuju maharaja ke sana. Ini kiblat kita memang tujuannya ke situ. Al-maqsudu huwa sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah, kepada beliau-beliau ini kita kena hukum. Berterima kasih, kena hukum murid, kena hukum sopan, harus ta'zim, harus adab dan lain-lain. Baca saja di Adabul Murid. Tapi yang orang sering salah paham itu kiblatnya berubah jadi ke ini, ke perantara, keliru ini. Kiblat tetap ke sana, Allahu wa Rasuluh. Karena itu tetap harus mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis. Kama arsalna, sebagaimana kami Allah telah mengutus fikum pada kamu sekalian rasulan, satu utusan, minkum, dari golongan kalian, insanun dzakarun hurrun dan lain-lain, dzu nasabin sallallahu alaihi wa alihi.
Apa pekerjaan Rasul ini? Rasul yang fikum dan minggum ini pekerjaannya apa? Yatlu alaikum ayatina. Membacakan bagi kalian ayat-ayat kami. Sahabat itu beruntung mendengar langsung ayat-ayat suci dibaca oleh lisanul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita isinya sama tapi tidak langsung. Bukan satu wasitoh lagi. Qasaid kita sampai ke alif lam mim, banyak puluhan itu. Isinya sama, tapi al-asrar, al-dzauq, imdadat jauh langit bumi kita dengan sahabat. Mereka belajar langsung. Sami'u sautan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengar langsung suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'au wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lihat langsung wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat malamih, bagaimana wajah Nabi ketika sampai ke ayatul khauf. Seperti apa muka Nabi saat itu. Mereka melihat langsung mengalirnya air mata di muka Rasulullah SAW ketika membaca ayat-ayat yang memang seyogianya harus takut, harus sedih, harus menangis. Langsung melihat ini. Ketika Nabi mengangkat muka, menghadap ke langit, tunduk lagi. Perubahan-perubahan itu yang kita tidak alami itu. Itu hanya dialami oleh ashabun Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhu. Perubahan-perubahan yang terjadi di Nabi ini tarbiyah ini. Tarbiyah ini. Dan sudah nggak bisa, kita hanya bisa baca riwayat. Nabi Muhammad SAW ketika mengeluarkan hadis ini beliau bersandar. Nabi Muhammad SAW ketika membaca ayat ini beliau menangis. Tapi kan beda. Orang yang melihat langsung beda dengan mendengar riwayat. Ada kan dalam kalamnya sahabat Imam itu. Tidak sama orang yang bertemu langsung dengan orang yang mendengar berita. Beda jauh. Beda. Sedetik saja. Itu dialami sahabat, dapat jutaan magam itu. Gak usah baca satu ayat Nabi. Lihat aja keadaan Nabi seperti itu bekasnya sampai matinya tidak hilang. Makanya saya tidak percaya kalau ada sahabat ahlun nar. Saya pribadi terserah kepada pendapat orang. Kalau saya tidak ada, pasti fil jannah. Ketemu Nabi langsung. Ini asrarnya tidak bisa ditirakati, tidak bisa dipuasai, tidak bisa pakai baca wirid. Asrar yang didapat ashabun Nabi Muhammad SAW ketika mereka mondok kepada Nabi. Meskipun mondoknya ada yang sesaat, ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Mondoknya bukan berarti zaman itu ada mondok ya, itu istilah saya saja. Belajar langsung maksud saya. Madrasatul Rasulullah SAW yang mereka alami kala itu. Perang bersama Nabi. Itu kan berubah. Nabi Muhammad SAW ketika membaca Al-Quran, ketika yatlu alaikum ayatina. Beda lagi ketika Nabi Muhammadun fil harb, ketika perang. Seperti apa haibatu Rasulullah SAW. Ketika seorang yang terkutuk, yang hatinya dipenuhi kebencian, mendengar Nabi menyebut Allah, jatuh langsung. Itu karena haibatun Nabi Muhammad. Kan berubah ini. Tadi halatul huzun, halatul buka, halatul khusyuk. Lah ini halatul haibah. Ketika mereka menyaksikan seperti apa wajah Nabi Muhammad kala beliau melihat paman beliau yang sangat beliau cintai, Sayyidina Hamzah Abu Syuhada, dihancurkan badannya. Bukan sedih lagi, baka Rasulullah SAW. Habis-habisan sedihnya Nabi itu. Lah perubahan-perubahan ini terekam fi qalbi ashabin Nabi Muhammad SAW. Terekam itu. Mereka meriwayatkan, tapi rekaman hati itu tidak bisa 100 nilainya ketika diriwayatkan, sebagian saja. Al-alwaq la turwa.
rasa yang dialami manusia tidak bisa diriwayatkan.